Matahari siang menggantung tepat di atas Kalibata, tanpa belas kasihan. Panasnya menekan kulit, memantul dari aspal retak, seng karatan, dan rel kereta yang membelah kawasan itu seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Udara bergetar oleh suara klakson, derit besi, dan teriakan pedagang. Ini Jakarta di jam paling kejam, siang hari, ketika kota tak memberi ruang untuk lemah. Di antara bau solar, sampah membusuk, dan debu yang beterbangan, Lukman melangkah pelan menyusuri sisi rel. Karung besar di pundaknya sudah penuh setengah, berisi botol plastik dan kardus basah. Keringat mengalir dari pelipisnya, bercampur debu, membuat wajahnya lengket dan kusam. Tapi langkahnya terlatih. Ia tahu kemana harus mengais, kapan harus menunduk saat kereta melintas, dan kapan harus pura-pura tak ada saat orang memalingkan muka. Tak banyak yang memperhatikan Lukman. Baginya, ia hanya bagian dari pemandangan, seperti tumpukan sampah, seperti tiang listrik berkarat. Orang-orang berlalu dengan urusan masing-masing, pegawai dengan kemeja rapi, pengendara motor yang terburu-buru, dan penumpang KRL yang tak pernah benar-benar melihat ke bawah rel. Lukman sudah terbiasa tak dianggap ada. Sesekali, suara kereta yang melintas mengguncang tanah di bawah kakinya. Angin panas menerpa wajahnya, membawa serpihan kertas dan plastik yang menari liar. Lukman berhenti sejenak, meneguk air dari botol bekas yang tinggal setengah. Airnya hangat, hampir tak menyegarkan, tapi cukup untuk membuatnya bertahan beberapa menit lagi. Ia menatap sekeliling dengan mata lelah namun waspada. Kalibata bukan tempat ramah bagi orang seperti dirinya. Di balik bangunan kosong dan semak liar, selalu ada mata yang mengamati. Preman, pemalak, atau sekadar orang iseng yang mencari masalah. Lukman tahu batasnya. Ia tahu area mana yang aman, dan mana yang sebaiknya dilewati cepat-cepat. Di dadanya, rasa lelah menumpuk bersama ingatan hidup yang keras. Yatim piatu sejak kecil, tidur berpindah-pindah dari kolong jembatan ke sudut flyover, hidup dari apa yang dibuang orang lain. Tak ada rencana besar dalam hidupnya, hanya cukup makan hari ini, dan bangun lagi besok tanpa mati di jalan. Langkahnya berhenti di dekat semak-semak kering yang berbatasan dengan bangunan tua tak terpakai. Di sana biasanya banyak botol plastik terselip. Lukman menurunkan karungnya, membungkuk, dan mulai memilah. Jari-jarinya cekatan, meski penuh luka lama yang belum sembuh sempurna. Ia tak tahu, tepat di siang terpanas itu, di tempat yang selama ini hanya memberinya sisa dan keringat, takdir sedang menunggu. Di balik riuh kota dan panas yang menyiksa, sebuah peristiwa akan menariknya keluar dari bayang-bayang. Hari itu, Kalibata tak hanya menjadi saksi rutinitas seorang pemulung, tetapi awal dari hidup yang tak lagi sama. Siang masih menggila ketika Lukman kembali memanggul karungnya. Keringat belum sempat kering, dan panas justru terasa semakin menekan. Suara kota tak pernah berhenti, klakson bersahutan, mesin motor meraung, dan rel bergetar setiap kali kereta melintas. Semua bercampur menjadi kebisingan yang bagi Lukman sudah seperti napas kedua. Ia melangkah menjauh dari rel, menyusuri jalur sempit di antara bangunan kosong. Tempat itu jarang dilewati orang, terlalu panas, terlalu kumuh, terlalu tidak aman bagi mereka yang punya pilihan lain. Lukman justru terbiasa. Disitulah biasanya barang-barang terbuang menumpuk, dan disitulah ia bisa bekerja tanpa banyak gangguan. Tiba-tiba, di antara hiruk-pikuk kota, ada suara yang terasa salah. Sebuah teriakan, bukan teriakan marah atau makian preman, melainkan jeritan pendek yang tertahan, cemas, panik, dan asing di telinga Lukman. Ia refleks berhenti, karung di pundaknya bergeser, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menajamkan pendengaran. Teriakan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, terseret angin panas yang melewati semak-semak. Aksen suaranya berbeda, bukan logat Jakarta, bukan pula bahasa yang biasa ia dengar. Ada nada ketakutan yang tak bisa disamarkan, meski kata-katanya tak sepenuhnya ia pahami. Lukman menoleh ke arah suara itu berasal. Dari balik bangunan tua dan rimbun semak liar. Tempat yang selama ini ia hindari jika tak perlu. Tempat yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan orang-orang kasar yang hidup dari memalak dan mengintimidasi. Nalurinya berteriak satu hal, jangan ikut campur. Tangannya mengencang di tali karung. Ia bisa saja berpura-pura tak mendengar. Melanjutkan langkah, pulang dengan tubuh lelah tapi selamat. Tidak ada yang akan menyalahkannya. Di dunia seperti ini, menyelamatkan diri sendiri saja sudah cukup sulit, apalagi orang asing.
Namun teriakan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih putus asa. Lukman menelan ludah. Ada sesuatu yang menekan dadanya, perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia teringat masa kecilnya, saat ia sendiri pernah berteriak minta tolong, dan tak ada satupun yang datang. Kota tetap bising. Kereta melintas. Orang-orang berlalu di kejauhan, tak menyadari apa yang terjadi di balik semak. Di persimpangan detik itu, Lukman berdiri diam, di antara rasa takut dan dorongan hati. Ia tahu, begitu ia melangkah mendekat, hidupnya tak akan lagi berjalan lurus seperti sebelumnya. Lukman akhirnya melangkah masuk ke balik semak-semak itu. Ranting kering patah di bawah kakinya, dan bau tanah lembab bercampur sampah menyergap hidungnya. Di balik bangunan tua yang catnya mengelupas, pemandangan itu tersaji tanpa ampun, membuat perutnya langsung mengeras. Seorang wanita berambut pirang terjatuh di tanah, punggungnya menempel tembok kusam. Pakaiannya rapi namun kini kusut, wajahnya pucat pasi. Di hadapannya, dua pria berdiri terlalu dekat, tubuh mereka menghalangi cahaya matahari. Gestur mereka kasar, penuh dominasi. Salah satu menarik tas wanita itu, sementara yang lain tertawa kecil, seolah ini hanya hiburan di siang hari. Wanita itu berusaha bangkit, tapi kakinya gemetar. Dari mulutnya keluar kata-kata asing yang terdengar memohon. Matanya membesar, basah oleh air mata yang tertahan. Ia jelas bukan dari sini. Bukan bagian dari kerasnya jalanan Kalibata yang terbiasa menerima kekerasan sebagai rutinitas. Lukman merasakan darahnya naik ke kepala. Tangannya dingin, tapi dadanya panas. Ia tahu dua pria itu, preman lokal yang sering berkeliaran, memalak pedagang kecil dan pemulung yang lemah. Orang-orang yang tak segan memukul demi 1.000-2.000 rupiah. Tubuh Lukman otomatis menegang. Salah satu preman menoleh dan melihat Lukman. Tatapan meremehkan langsung terlempar. "Ngapain lo, men? Sana, minggir," katanya dengan nada malas, seolah Lukman tak lebih dari gangguan kecil. Preman yang lain terus menarik tas wanita itu, membuat tubuhnya terseret di tanah. Tanpa sempat berpikir panjang, Lukman berteriak sekeras yang ia bisa. Suaranya pecah, kasar, tapi penuh dorongan nekat. Ia meraih karung rongsokan di tangannya dan melemparkannya ke arah kedua preman itu. Botol plastik dan kardus beterbangan, memecah momen yang tadinya dikuasai mereka. Preman terkejut, wanita itu tersentak dan terdiam, matanya beralih pada Lukman. Dalam pandangan singkat itu, ada ketakutan, kebingungan, dan secercah harapan yang tak ia sadari telah ia nyalakan. Di bawah matahari siang yang kejam, tiga takdir bertabrakan di ruang sempit itu. Lukman berdiri dengan napas memburu, tubuh kurusnya menghadapi dua pria yang lebih besar. Ia tahu satu hal pasti, begitu ia melangkah sejauh ini, tak ada lagi jalan untuk mundur. Udara seakan berhenti bergerak ketika karung rongsokan itu menghantam tanah. Botol plastik memantul, kardus berhamburan, dan debu naik menutup pandangan. Sesaat, dua preman itu saling pandang, lalu tertawa pendek, tawa yang penuh ejekan, seolah keberanian Lukman hanyalah lelucon di siang hari yang membosankan. "Berani juga lo," kata salah satu dari mereka sambil melangkah maju. Tangannya mengepal, tubuhnya besar, napasnya bau rokok dan amarah. Lukman mundur setengah langkah, namun kakinya seperti tertanam. Di belakangnya, wanita itu terduduk gemetar, tak tahu harus kemana lari. Pukulan pertama datang cepat dan berat. Lukman sempat mengangkat tangan, tapi tetap terdorong ke samping. Pandangannya berkunang, telinganya berdengung. Ia jatuh berlutut, merasakan panas menjalar di pipinya. Namun ia belum jatuh sepenuhnya. Ada sesuatu yang menahannya, tekad yang bahkan tak ia sadari masih ia miliki. Preman kedua ikut maju. Tendangan menghantam rusuk Lukman, membuat napasnya tercekat. Rasa sakitnya tajam, menusuk hingga ke dalam. Tapi Lukman menggertakkan gigi. Ia bangkit dengan susah payah dan mendorong tubuh yang lebih besar itu dengan sekuat tenaga. Dorongannya tak kuat, tapi cukup membuat preman itu kehilangan keseimbangan sesaat. Keributan itu mulai menarik perhatian. Dari kejauhan, ada suara orang berseru. Pintu warung tua terbuka sedikit. Beberapa kepala muncul dari balik pagar dan jendela, ragu untuk mendekat tapi tak lagi sepenuhnya mengabaikan. Preman sadar waktu tak lagi berpihak pada mereka. Dengan sumpah serapah, salah satu preman melayangkan pukulan terakhir. Lukman terhuyung dan akhirnya terjatuh ke tanah. Darah merembes dari pelipisnya, mengalir tipis bercampur debu. Dunia terasa berat,
tapi matanya masih terbuka, memastikan wanita itu tak lagi disentuh. Sirene kecil terdengar samar, entah dari motor petugas, entah hanya teriakan warga yang semakin ramai. Preman saling pandang lagi. Keberanian mereka menyusut cepat. Mereka mundur, lalu berlari meninggalkan lokasi, menyelinap di antara bangunan sebelum ada yang berani menahan. Kesunyian aneh menyelimuti sesaat setelah mereka pergi. Lukman terbaring, napasnya naik turun dengan susah payah. Wanita itu merangkak mendekat, tangannya gemetar saat mencoba menopang tubuh Lukman. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, kepalanya terkulai, kesadarannya hilang tepat di pelukan pemulung yang baru saja mempertaruhkan hidupnya. Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar mereka. Warga yang tadi hanya mengintip kini berani mendekat, sebagian dengan wajah cemas, sebagian lagi penuh rasa ingin tahu. Di tengah panas yang menyengat, Lukman tergeletak dengan wajah berdarah, sementara wanita bule itu tak sadarkan diri, kepalanya bersandar lemah di dadanya. Seorang pria tua pemilik warung di seberang jalan melangkah cepat, kipas angin kecil masih berputar di tangannya. Ia mengernyit melihat kondisi mereka. "Bawa ke sini," katanya singkat, tegas, tanpa banyak tanya. Dua warga membantu mengangkat tubuh Lukman, sementara yang lain memapa wanita itu dengan hati-hati. Warung itu sempit dan tua, dindingnya menguning oleh asap rokok dan waktu. Namun di dalamnya lebih teduh. Kipas tua digantung di sudut, berderit pelan saat dinyalakan. Lukman diletakkan di bangku panjang kayu, sementara wanita itu dibaringkan di kursi plastik yang disusun seadanya. Pemilik warung menyiramkan air dingin ke wajah Lukman. Ia terbatuk dan mengerang pelan, matanya berkedip-kedip melawan silau cahaya. Rasa perih di kepalanya masih kuat, tapi udara yang lebih sejuk membuat napasnya sedikit teratur. Darah di pelipisnya dibersihkan dengan kain lap lusuh. Di sisi lain, seorang ibu memberi minum pada wanita bule itu. Air menetes ke bibirnya, dan perlahan kelopak matanya bergerak. Ia terbangun dengan napas tersengal, pandangannya liar sejenak, seolah belum yakin ia sudah aman. Ketika matanya fokus, hal pertama yang ia lihat adalah wajah Lukman yang pucat dan penuh luka. Wanita itu mencoba bangkit, namun tubuhnya masih lemah. Ia mengeluarkan suara lirih, campuran kata asing dan rasa takut yang belum sepenuhnya pergi. Tangannya refleks menggenggam ujung baju Lukman, seakan takut dilepaskan lagi ke dunia luar yang barusan hampir merenggut segalanya. Lukman menoleh pelan, rasa sakit masih mengikat tubuhnya, tapi ketika ia menyadari wanita itu sudah sadar, ada kelegaan yang sulit ia jelaskan. Ia tak berkata apapun, hanya mengangguk kecil, memastikan bahwa semuanya sudah berlalu, setidaknya untuk saat ini. Di luar warung, siang masih panas dan bising seperti sebelumnya. Namun di dalam ruang kecil itu, waktu seolah melambat. Di antara kipas tua yang berdecit dan tatapan-tatapan canggung, dua orang asing mulai terhubung oleh satu hal sederhana, mereka sama-sama selamat. Tak ada yang tahu saat itu bahwa warung tua tersebut bukan sekadar tempat berteduh. Di sanalah benang takdir mulai terikat lebih erat. Dari luka, dari panas, dan dari keberanian yang lahir tanpa rencana, sebuah perubahan pelan-pelan mulai mengambil bentuk. Kesadaran penuh perlahan kembali ke wajah wanita itu. Ia menegakkan tubuhnya dengan hati-hati, seolah takut satu gerakan salah akan membuat dunia kembali runtuh. Matanya menyapu seisi warung, dinding kusam, rak berisi jajanan murah, dan orang-orang asing yang menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tertahan. Ia mencoba berbicara, kalimat panjang keluar dari mulutnya, cepat, dengan aksen asing yang kental. Tak satu pun orang di warung itu benar-benar mengerti. Beberapa saling pandang, lalu menggeleng pelan. Lukman menatapnya dengan ekspresi canggung, menyadari jarak yang tiba-tiba terbentang di antara mereka, bahasa. Wanita itu menarik napas dalam, lalu mencoba lagi, lebih pelan. Tang Yu, katanya sambil menoleh ke arah Lukman. Ia menunjuk kepalanya sendiri, lalu ke arah Lukman, lalu menunduk kecil, bahasa tubuh yang lebih jujur daripada kata-kata. Lukman terdiam sejenak. Ia tak paham kalimat tadi sepenuhnya, tapi satu kata itu cukup jelas. Ia mengangkat tangannya, sedikit kikuk, lalu menggeleng cepat. Sama-sama, jawabnya lirih, meski tak yakin kata itu dipahami. Nada suaranya rendah, nyaris malu. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang belum sepenuhnya lepas dari trauma, tapi hangat. Ia meletakkan tangan di dada, lalu menunjuk Lukman lagi, seakan ingin menegaskan sesuatu yang penting. Di matanya,
Lukman melihat rasa aman yang baru saja tumbuh, rapuh, tapi nyata. Mereka lalu terjebak dalam percakapan aneh yang tak diatur oleh tata bahasa. Gerakan tangan, anggukan kepala, tatapan mata, dan jeda-jeda sunyi menjadi pengganti kata. Lukman menunjuk pelipisnya yang terluka, wanita itu mengernyit cemas. Ia mengangkat dua jempol kecil, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Di luar, kereta melintas lagi, getarannya terasa sampai ke dalam warung. Wanita itu tersentak refleks, bahunya menegang. Lukman spontan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tenang. Gestur sederhana itu bekerja lebih cepat daripada kalimat panjang. Di tengah keterbatasan bahasa dan perbedaan dunia, ada pemahaman yang tumbuh pelan. Mereka tak saling mengenal, tak berbagi kosakata yang sama, tapi keduanya tahu satu hal, pada hari itu, di tempat yang keras dan panas, mereka saling menemukan rasa aman, tanpa perlu banyak kata. Wanita itu akhirnya menunjuk dirinya sendiri, lalu mengucapkan satu nama dengan pelafalan jelas, seolah ingin memastikan Lukman benar-benar mendengarnya. Elena, ia mengulanginya sekali lagi, lebih pelan. Lukman mengangguk, menyimpan nama itu dalam ingatannya, meski lidahnya terasa kaku untuk menirukannya. Elena lalu merogoh tas kecil yang berhasil ia selamatkan. Tangannya masih sedikit gemetar. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah kartu identitas dan sebuah buku. Catatan kecil yang sudut-sudutnya sudah terlipat. Ia membuka halaman demi halaman, menunjuk foto-foto dan tulisan, berusaha menjelaskan sesuatu tentang dirinya. Di antara coretan dan gambar, Lukman menangkap beberapa petunjuk. Ada foto-foto kawasan kumuh, wajah-wajah orang miskin kota, kolong jembatan, dan rel kereta, pemandangan yang sangat akrab baginya. Elena menunjuk gambar-gambar itu, lalu menunjuk sekeliling, ke arah Kalibata di luar warung. Matanya berbinar, namun juga terlihat lelah. Dengan campuran bahasa Inggris sederhana dan isyarat tangan, Elena mulai bercerita. Ia seorang jurnalis lepas, datang dari Eropa untuk menulis tentang kehidupan di kota besar, tentang orang-orang yang hidup di pinggir sistem. Jakarta, katanya, penuh kontras yang ingin ia pahami dari dekat. Lukman mendengarkan dengan serius, meski tak semua kata ia mengerti. Namun nada suara Elena, penuh rasa ingin tahu dan empati, mudah ditangkap. Ia bukan turis biasa, ada kesungguhan dalam caranya berbicara tentang orang-orang kecil, tentang kehidupan yang sering luput dari perhatian. Elena menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. Dengan gerakan tangan yang lebih hati-hati, ia menceritakan bagaimana ia tersesat. Terlalu percaya diri berjalan sendiri di siang hari. Mengira panas dan keramaian berarti aman. Kalibata membuktikan sebaliknya. Ada rasa bersalah di wajahnya. Seakan ia menyadari bahwa keberaniannya nyaris berujung petaka, dan keberanian orang lainlah yang menyelamatkannya. Tatapannya kembali tertuju pada Lukman, lebih lama kali ini, lebih dalam. Di luar warung, kota kembali berjalan seperti biasa. Tak ada yang peduli pada kisah yang baru saja hampir berakhir tragis. Namun di dalam, dua dunia yang berbeda kini saling bersinggungan. Lukman, pemulung yang hidup dari sisa kota, dan Elena, jurnalis yang datang untuk menulis tentangnya. Babak baru pun terbuka, bukan hanya tentang kejadian siang itu, tetapi tentang bagaimana pertemuan singkat bisa mengubah cara seseorang memandang dunia. Dan tanpa mereka sadari, cerita Elena tentang Jakarta baru saja menemukan pusatnya, di hadapannya sendiri. Suasana warung menjadi lebih tenang setelah Elena selesai bercerita. Beberapa warga kembali ke aktivitas mereka, meninggalkan Lukman dan Elena dalam ruang kecil yang terasa lebih sunyi. Kipas tua terus berderit, seolah menjadi saksi bisu percakapan yang kini bergeser arah. Lukman duduk sedikit tegak, meski tubuhnya masih nyeri. Dengan bahasa sederhana dan isyarat tangan, ia mulai menceritakan dirinya. Ia menunjuk dadanya, lalu keluar, ke arah rel dan kolong flyover. Kata-katanya singkat, terputus-putus, namun syarat makna. Hidupnya selalu dekat dengan jalan, dengan panas, dengan sisa-sisa kota. Ia mengangkat dua jari kecil, lalu menunjuk ke bawah, menirukan anak kecil. Kemudian tangannya bergerak menyilang di depan dada. Elena memahami isyarat itu, yatim piatu, matanya langsung melembut, dan ia mengangguk pelan, memberi ruang bagi cerita yang tak mudah diucapkan. Lukman melanjutkan, ia menunjuk karung rongsokan di sudut warung, lalu menggerakkan tangannya seolah memilah. Setiap hari sama, makan jika ada, tidur di mana saja yang bisa.
Tak ada rencana jangka panjang. Hidup hanya tentang bertahan sampai esok pagi. Elena mendengarkan tanpa memotong. Ia duduk sedikit condong ke depan, kedua tangannya saling menggenggam. Wajahnya serius, bukan iba, melainkan penuh hormat. Cerita itu bukan sekadar data baginya, tapi kenyataan hidup seseorang yang duduk tepat di hadapannya. Ia lalu menunjuk dirinya sendiri dan meletakkan tangan di dada, seakan ingin mengatakan bahwa ia pun punya luka. Meski hidupnya tampak lebih mapan, ia pernah merasa sendiri, terasing, dan kalah oleh dunia. Perbedaannya hanya satu, ia punya pilihan untuk pergi, sementara Lukman tidak. Kesadaran itu menggantung di udara. Dua manusia dari dunia yang sangat jauh, ternyata menyimpan rasa sakit yang serupa. Luka karena diabaikan, karena dianggap kecil, karena harus kuat tanpa diminta pendapatnya. Di luar, matahari masih menyengat, memantul di rel kereta yang berkilau. Kalibata tetap keras dan tak peduli. Namun di dalam warung tua itu, ada pengakuan sunyi bahwa penderitaan tak mengenal bahasa atau paspor. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lukman merasa ceritanya benar-benar didengar. Dan bagi Elena, untuk pertama kalinya, Jakarta bukan lagi sekadar objek tulisan, melainkan wajah, suara, dan luka nyata yang tak bisa ia lupakan. Sore mulai merayap, namun panas belum sepenuhnya surut. Di luar warung, suara kota kembali menebal, seolah menutup rapat apapun yang baru saja terjadi di dalam. Lukman berdiri perlahan, mencoba mengintip ke arah jalan. Ada kegelisahan yang tak bisa ia singkirkan dari dadanya. Ia tahu preman-preman itu tidak akan tinggal diam. Bagi mereka, dipermalukan di siang bolong adalah noda. Terlebih oleh seorang pemulung yang biasa mereka anggap tak lebih dari bayangan. Kalibata punya ingatan panjang soal dendam, dan Lukman sangat paham cara kerjanya. Kekhawatiran itu terbukti ketika seorang bocah warung datang tergesa, berbisik pada pemilik warung. Lukman menangkap potongan kalimat dan gestur cemas. Ada orang-orang yang bertanya, mencari seseorang, menyebut-nyebut ciri tubuh dan karung rongsokan. Elena menangkap perubahan raut wajah Lukman. Senyum tipisnya lenyap, digantikan tatapan waspada. Meski tak mengerti seluruh percakapan, ia bisa merasakan udara berubah. Ada ancaman yang belum selesai, menggantung di sekitar mereka. Dengan bahasa terbata, Elena mencoba bertanya. Lukman tak menjelaskan panjang, ia hanya menggeleng pelan, lalu memberi isyarat agar Elena tetap duduk dan tenang. Namun gesturnya justru mengungkapkan hal sebaliknya, bahaya belum pergi. Elena menunduk, lalu mengangkat wajahnya kembali. Di matanya ada keputusan cepat. Ia menyadari keberadaannya telah menyeret Lukman ke masalah yang lebih besar. Ia tamu di kota ini, punya jalan untuk pergi. Lukman tidak. Ia menunjuk keluar, lalu ke dirinya sendiri, seakan berkata ia bisa pergi sekarang. Menghilang sebelum keadaan memburuk. Tapi ketika ia menatap Lukman lagi, langkah itu terasa kejam. Meninggalkan orang yang baru saja mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Di kejauhan, suara tawa kasar terdengar samar, bercampur suara motor yang melambat. Lukman mengepalkan tangan, napasnya menegang. Kalibata kembali menunjukkan wajah aslinya, tempat di mana keberanian selalu dibalas dengan risiko. Di antara panas yang tak kunjung reda dan detak jam yang terasa semakin cepat, pilihan sulit menggantung di udara. Bertahan berarti bahaya, pergi berarti meninggalkan, dan untuk kedua kalinya hari itu, takdir menuntut keputusan yang tak bisa ditunda. Ketegangan pecah ketika dua sosok yang familiar muncul di ujung jalan. Bayangan mereka memanjang di aspal panas, langkahnya santai namun syarat ancaman. Lukman langsung mengenali gerak tubuh itu. Preman yang sama, kali ini mereka tidak sendirian. Warga yang masih bertahan di sekitar warung saling pandang. Beberapa mundur, sebagian lagi berdiri kaku. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini ada keberanian kecil yang tumbuh. Pemilik warung melangkah ke depan, suaranya lantang memanggil petugas keamanan lingkungan yang kebetulan berpatroli tak jauh dari sana. Keributan menarik perhatian lebih banyak orang. Beberapa pedagang ikut keluar, menyaksikan preman yang mulai kehilangan ruang. Motor keamanan berhenti mendadak. Seorang petugas turun, tangannya siap di pinggang, tatapannya tajam menyapu situasi. Preman mencoba bersikap biasa, tertawa dan berbicara seolah tak terjadi apa-apa. Namun sorot, mata mereka berubah ketika Lukman berdiri dan melangkah ke depan. Tubuhnya masih sakit, tapi suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Ia menunjuk mereka, lalu menunjuk Elena, dan mengangguk pada petugas.
Elena memperhatikan dari belakang dengan jantung berdebar. Ia tak mengerti setiap kata, tapi ia paham momen ini penting. Untuk pertama kalinya, Lukman tidak menunduk. Ia tidak menghilang. Ia berdiri sebagai saksi atas apa yang terjadi. Warga mulai bersuara. Potongan cerita disampaikan bersahut-sahutan. Ada yang melihat pemukulan, ada yang mendengar teriakan. Narasi tak lagi tunggal. Tekanan berpindah arah. Preman kehilangan kendali atas cerita mereka sendiri. Petugas mengambil keputusan cepat. Salah satu preman dipisahkan, yang lain mencoba membantah namun suaranya kalah oleh kerumunan. Tangannya digenggam, nada bicara berubah dari angkuh menjadi defensif. Siang hari yang mereka kira aman, berbalik menjadi panggung keterbukaan. Saat mereka dibawa pergi, Lukman merasakan sesuatu yang asing namun nyata, kelegaan. Bukan karena dendam terbalaskan, melainkan karena kebenaran akhirnya didengar. Di tengah panas Kalibata, ia berdiri tegak, bukan sebagai pemulung, tetapi sebagai manusia yang berani bersuara. Elena menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa banyak kata, ia mengangguk pelan. Di siang bolong itu, keberanian kecil telah mengubah arah cerita. Dan untuk pertama kalinya, Lukman tahu bahwa keberanian tidak selalu sia-sia. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kalibata kembali berjalan seperti biasa. Panas, bising, dan tak peduli. Namun bagi Lukman, ada sesuatu yang berubah. Orang-orang di sekitar warung mulai menyapanya. Bukan dengan iba, melainkan dengan hormat kecil yang tulus. Ia merasakannya, meski tak ada yang mengucapkannya secara langsung. Elena masih tinggal di Jakarta. Ia sering kembali ke warung tua itu, duduk di bangku yang sama, membuka buku catatannya. Kali ini bukan sekadar mengamati. Ia mendengarkan dengan lebih dalam, menulis dengan lebih pelan. Kisah Lukman bukan lagi catatan pinggir, melainkan inti dari tulisannya. Ia mewawancarai warga, pedagang, bahkan petugas keamanan. Semua cerita mengarah pada satu hal yang sama, seorang pemulung yang memilih bertahan ketika orang lain memilih menutup mata. Di bawah panas Kalibata, cerita itu tumbuh menjadi narasi tentang keberanian yang lahir dari keterdesakan. Tulisan Elena terbit di media internasional. Judulnya sederhana, namun menghantam. Cerita itu menyebar cepat, dibagikan ribuan kali, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Foto Lukman, dengan wajah letih dan karung rongsokan di bahunya, menjadi simbol yang tak direncanakan. Lukman sendiri tak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu orang-orang asing mulai datang. Kamera kecil, mikrofon, pertanyaan yang membuatnya gugup. Tangannya sering gemetar saat berbicara. Ia tak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi disebut pahlawan. Elena berdiri di sampingnya, membantu menjembatani kata-kata. Ia memastikan cerita itu tak dibesar-besarkan, tak dipermak agar dramatis berlebihan. Yang ditulisnya adalah kebenaran apa adanya, tentang pilihan kecil yang berdampak besar. Perlahan, bantuan mulai berdatangan. Bukan janji kosong, melainkan tawaran nyata. Komunitas sosial, pengelola bank sampah, dan relawan lokal datang untuk bertemu Lukman. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat potensi, bukan sekadar belas kasihan. Lukman masih memanggul karungnya setiap pagi. Namun kini, ia memanggul sesuatu yang baru, harapan. Ia belum tahu kemana semua ini akan berakhir. Tapi ia tahu satu hal, hidupnya tak lagi sepenuhnya ditentukan oleh apa yang dibuang orang lain. Di tengah panas yang sama, di jalan yang sama, takdir Lukman mulai membuka celah. Kesempatan yang tak pernah ia bayangkan kini berdiri tepat di depannya. Dan semuanya, bermula dari satu keputusan di siang hari yang kejam. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti pagi yang menyusup di sela bangunan Kalibata. Lukman mulai sering dipanggil ke pertemuan kecil, di balai warga, di kantor sederhana komunitas lingkungan. Awalnya ia canggung, duduk kaku di kursi plastik, tak tahu harus berkata apa. Salah satu tawaran datang dari pengelola bank sampah resmi di wilayah Jakarta Selatan. Mereka melihat Lukman bukan hanya sebagai pemulung, tetapi sebagai orang yang paham lapangan. Paham jalur sampah, paham orang-orangnya, dan paham kerasnya hidup di bawah. Tawaran itu sederhana namun nyata, bekerja tetap, dengan pendapatan pasti. Hari pertama bekerja, Lukman datang lebih awal dari siapapun. Ia mengenakan kaos bersih pinjaman, sepatunya masih sama, usang, tapi ia mengikatnya rapi. Tangannya gemetar saat menerima kartu identitas kerja.
Benda kecil itu terasa lebih berat dari karung rongsokan yang biasa ia pikul. Lingkungan kerjanya berbeda, tak ada teriakan kasar, tak ada kejaran preman. Ada aturan, ada jadwal, ada orang-orang yang menyapanya dengan nama. Lukman belajar memilah sampah dengan sistem, bukan sekadar naluri bertahan hidup. Setiap hari, ia pulang dengan tubuh lelah, tapi kepala lebih ringan. Donasi yang datang lewat cerita Elena tidak diserahkan begitu saja. Ada pendampingan, ada diskusi, ada rencana. Lukman diajak belajar mengelola uang, sesuatu yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehnya. Sedikit demi sedikit, hidupnya mulai memiliki struktur. Ia tak langsung meninggalkan jalanan. Beberapa malam ia masih tidur di tempat lama, seolah belum percaya perubahan ini nyata. Namun perlahan, ia berani bermimpi kecil, menyewa kamar, punya alamat tetap, punya tempat menyimpan barang tanpa takut hilang. Elena memperhatikan semua itu dari dekat. Ia jarang ikut campur, lebih banyak mendukung dari belakang. Baginya, perubahan sejati bukan tentang memberi, tapi tentang membuka pintu. Dan Lukman sedang melangkah melewati pintu itu dengan caranya sendiri. Kalibata tetap panas, tetap bising. Tapi bagi Lukman, kota itu tak lagi sepenuhnya memusuhi. Di sela kerasnya beton dan rel kereta, ia menemukan ruang untuk tumbuh. Dunia yang selama ini tertutup kini terbuka, meski belum sepenuhnya ramah. Di setiap langkah barunya, Lukman membawa ingatan tentang dari mana ia berasal. Ia tahu hidup bisa berubah, tapi luka lama tak boleh dilupakan. Justru dari sanalah ia belajar satu hal penting, harapan bukan hadiah, ia hasil dari keberanian untuk melangkah. Hari keberangkatan itu datang tanpa upacara. Matahari siang kembali menggantung di atas Kalibata, sama teriknya seperti hari pertama mereka bertemu. Di stasiun Kalibata, keramaian mengalir tanpa henti, langkah cepat, pengumuman bergaung, dan kereta yang datang serta pergi tanpa menunggu siapapun. Lukman berdiri agak kaku di peron, mengenakan pakaian terbaik yang ia punya. Rambutnya disisir rapi, meski masih tampak canggung. Di tangannya, tak ada apa-apa selain kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Ia belum terbiasa dengan momen perpisahan, apalagi yang terasa penting. Elena datang dengan ransel di punggung. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berat. Jakarta telah memberinya lebih dari sekadar bahan tulisan. Kota ini meninggalkan jejak, dan Lukman adalah bagian dari jejak itu. Mereka berdiri berhadapan, terdiam sejenak. Tak ada kalimat panjang yang perlu diucapkan. Bahasa masih menjadi batas, tapi kini bukan penghalang. Elena mengulurkan tangan, lalu menariknya kembali, memilih menunduk kecil sebagai salam. Lukman membalas dengan anggukan pelan. Elena berkata beberapa kalimat pendek, tentang terima kasih, tentang cerita yang belum selesai. Lukman menangkap sebagian, memahami sisanya lewat nada suara. Ia hanya menjawab, singkat, tapi matanya jujur, ia berterima kasih bukan karena ditolong, melainkan karena dipercaya. Pengumuman keberangkatan terdengar, kereta mendekat, anginnya menerpa wajah mereka. Elena melangkah mundur satu langkah, lalu berhenti. Ia menatap Lukman lebih lama, seolah ingin mengingatnya dalam satu bingkai utuh. Tanpa janji berlebihan, tanpa rencana yang dipaksakan, mereka berpisah. Elena masuk ke gerbong, berdiri di dekat pintu. Lukman tetap di peron, mengangkat tangan kecil saat kereta mulai bergerak. Di antara deru besi dan panas matahari, senyum tipis saling bertukar. Kereta menjauh, membawa Elena ke arah yang berbeda. Lukman berdiri hingga bayangan terakhir hilang. Dadanya terasa kosong, tapi tidak hancur. Ia tahu, tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk lama, beberapa hanya datang untuk mengubah arah. Di bawah matahari siang Kalibata, Lukman melangkah pergi. Hidup menunggunya dengan tantangan baru. Dan meski jalan mereka berpisah, jejak keberanian kecil itu akan terus berjalan, menyertai mereka berdua, kemanapun takdir membawa. Waktu berjalan tanpa banyak pengumuman. 1 tahun berlalu, mengikis panas menjadi kebiasaan dan kenangan menjadi jarak. Kalibata tetap padat, tetap keras, namun wajahnya berubah pelan, seperti Lukman yang kini tak lagi menyusuri rel dengan karung di pundak. Pagi hari dimulai lebih teratur. Lukman berdiri di halaman kecil sebuah bangunan sederhana yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan sampah komunitas. Ia memeriksa timbangan, mencatat angka, dan menyapa warga yang datang membawa karung. Namanya dikenal,
Suaranya didengar, perannya nyata. Ia bukan sekadar pekerja. Lukman menjadi penghubung antara pemulung lama, warga, dan sistem yang dulu terasa jauh. Ia tahu bahasa jalanan dan bahasa administrasi. Ia tahu kapan harus tegas, kapan harus memahami. Pengalaman pahitnya menjadi modal yang tak bisa dipelajari dari buku. Suatu siang, sebuah mobil berhenti tak jauh dari lokasi. Pintu terbuka, dan seorang wanita turun, menatap sekeliling dengan wajah yang mengingat banyak hal. Panas Jakarta menyambutnya tanpa perubahan. Elena kembali. Ia datang bukan sebagai jurnalis semata. Di tangannya ada proposal, di kepalanya ada rencana. Program pemberdayaan, pelatihan, dan penguatan komunitas. Ia ingin melanjutkan cerita, bukan menulis dari jauh, tapi bekerja dari dalam. Elena mencari satu nama. Ia bertanya pada warga, menunjuk lokasi, memastikan. Ketika akhirnya pandangannya bertemu dengan Lukman, waktu seakan melipat jarak setahun itu. Tak ada keterkejutan berlebihan, hanya senyum yang tumbuh pelan dan nyata. Lukman menghampiri, kali ini dengan langkah mantap. Tak ada karung di pundaknya, tapi ada kepercayaan diri yang menempel kuat. Mereka saling menyapa dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Dua manusia yang pernah dipertemukan oleh kekerasan, kini bertemu oleh tujuan. Mereka duduk berbincang di bawah atap seng, ditemani suara aktivitas warga. Bahasa masih terbata, tapi kini lebih cair. Banyak yang telah berubah, namun satu hal tetap sama, rasa saling menghormati yang lahir tanpa paksaan. Takdir memang tak pernah berjalan lurus. Ia berputar, membawa orang pergi, lalu mempertemukan kembali dalam bentuk yang berbeda. Dan di bawah panas Kalibata yang tak pernah absen, Lukman dan Elena berdiri di titik baru, bukan sebagai masa lalu, melainkan sebagai awal yang lain. Siang itu, matahari kembali menggantung tinggi di atas Kalibata, seterik hari ketika segalanya bermula. Panas memantul dari aspal dan atap seng, menyelimuti kawasan dengan rasa yang tak pernah benar-benar pergi. Namun kali ini, panas itu tak lagi terasa sebagai tekanan, melainkan pengingat akan jarak yang telah mereka tempuh. Lukman berdiri di tengah aktivitas komunitasnya. Warga datang dan pergi, membawa sampah terpilah, menyapa. Dengan senyum ringan, ia bergerak luwes, memberi arahan, membantu menimbang, dan sesekali bercanda singkat. Sosok yang dulu tak terlihat, kini menjadi pusat dari sesuatu yang hidup. Elena memperhatikan dari sisi lain, mencatat bukan dengan buku, tetapi dengan mata dan perasaan. Ia melihat perubahan yang tak bisa diukur angka. Martabat yang tumbuh, rasa percaya diri yang lahir dari kepercayaan orang lain. Ini bukan lagi cerita untuk ditulis, ini kenyataan yang sedang berjalan. Ketika pekerjaan mereda, mereka duduk berdampingan di bangku kayu. Tak ada pembicaraan besar tentang masa lalu. Semua itu sudah cukup dimengerti. Yang ada hanya obrolan sederhana tentang rencana, tentang langkah kecil berikutnya yang bisa diambil bersama warga. Angin panas berembus membawa suara kereta yang melintas. Bunyi yang dulu menandai kerasnya hidup Lukman, kini hanya menjadi latar. Ia menatap rel itu sejenak, lalu kembali menatap Elena. Ada rasa syukur yang tak perlu diucapkan. Elena tersenyum, bukan sebagai penyelamat, bukan pula sebagai korban. Ia melihat Lukman sebagai rekan. Sebagai orang yang berdiri sejajar, dengan peran dan pilihan yang jelas. Hubungan mereka tak lagi dibentuk oleh peristiwa tragis, melainkan oleh tujuan yang sama. Kalibata tetaplah Kalibata, panas, bising, dan penuh kontras. Tapi di antara semua itu, ada ruang yang kini terasa lebih manusiawi. Ruang yang lahir dari keberanian kecil di siang hari yang kejam. Takdir memang tak selalu ramah. Namun ia bisa berubah arah ketika seseorang memilih untuk tidak berpaling. Di bawah matahari yang sama, Lukman dan Elena berdiri bukan sebagai simbol keajaiban, melainkan bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari siapa saja. Di antara panas dan harapan, cerita mereka tak berakhir. Ia terus berjalan, dalam langkah-langkah kecil, dalam keputusan sehari-hari, dan dalam keyakinan bahwa satu tindakan benar, sekecil apapun, mampu mengubah hidup. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe.
agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.